Ya. Tidak apa-apa, ya biar. Mari kita lanjutkan supaya tidak usah kita terganggu ya. Tidak apa-apa itu, biar. Pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-16. Mari kita tolong. Ayat 23 16 firman Tuhan. Ya, perhatikan. Allah telah membuat aku putus asa. Allah sudah membuat aku putus asa. Ini kalimat ini apa konteksnya di dalam perikop? Mari kita baca pasal 23. Perikopnya. Allah Ayub ingin membela diri di hadapan Allah. Ya, bagaimana dia mau menerima keadaannya, dia katakan engkau perempuan gila. Karena baru 1 hari sakit. Itu baru hari itu sakit. Mungkin baru 2 hari lah, 3 hari, atau mungkin baru hari itu. Sebegitu dia, tidak mungkin langsung busuk juga badannya. Ya, mungkin berangsur-angsur sudah mulai tubuhnya luka. Istrinya katakan, hei, mati saja kamu. Tapi sebelum kau mati jangan lupa kutuk dulu Tuhanmu itu, yang buat kau seperti itu. Itu sebenarnya maknanya. Karena dia tahu itu Tuhanmu yang buat itu sama kamu. Kecewa menjadi orang Kristen. Sakit yang tidak sembuh-sembuh, kecewa menjadi orang Kristen. Berkat yang tidak kunjung-kunjung datang dalam hidup kita, kecewa menjadi orang Kristen. Ini yang harus kita waspadai. Hati-hati. Makanya karunia kita baca Jumat kemarin dan terus akan kita lihat nanti. Karunia itu beban. Bagaimana Musa katakan, kenapa yang buruk kau buat kepada saya? Bagaimana Yesus berdoa, kalau boleh cawan lalu. Dan bagaimana Maria berkata, mana mungkin. Tapi setelah dijelaskan, ada pengajaran menjelaskan, ada firman yang menjelaskan, ada hikmat yang menjelaskan, malaikat menjelaskan. Maria katakan, aku ini hamba Tuhan. Jadilah menurut apa yang engkau katakan itu. Dia terima. Apa yang buat dia bisa menerima? Ada hikmat, ada pengajaran yang disampaikan. Jika saudara tidak beribadah, penyakit yang tiap hari saudara alami, persoalan hidup yang setiap hari, nikah kita yang setiap hari kita jalani, itu akan membawa kita nanti bisa menjadi kehidupan yang lemah, putus asa. Entah engkau istri, suami, lansia, oma, lanjut usia, opa-opa, semuanya pasti akan lemah. Disinilah peranan pengajaran. Coba kalau kita ibadah seperti ini, kan kita mengerti. Oh, begitu pikiran Allah. Oh, begitu yang Allah kerjakan dulu dan sampai hari ini seperti itu. Nah, kita kuat. Setelah kita kuat, kita bisa menyimpulkan sendiri karena kita ini manusia yang tidak bisa kita mengambil keputusan diintervensi dengan orang lain. Maka kita dengan jiwa kita, dengan roh yang Allah berikan kepada kita, kita pertimbangkan, kita merenung tentang hidup kita. Oh, saya harus begini. Saya harus berubah. Saya harus lebih baik. Saya harus lebih banyak berdoa. Saya harus lebih banyak Alkitab, membaca Alkitab. Saya harus lebih banyak pergi beribadah kepada Tuhan. Nah, kita bisa mengerti. Baru kita kuat. Setelah kita kuat, hikmat Allah ada. Kan Ayub dipulihkan. Sampai dikembalikan. Ada pemberian Allah. Allah kembalikan. Itu berarti Allah berikan kembali. Karena dikatakan Allah mengembalikan apa yang hilang pada Ayub. Berarti mendapat kasih karunia. Kenapa? Mendapat pemberian Allah. Dan di situ kita bisa melihat, rupanya pemikirannya harus mendapatkan hikmat, harus diperbaiki. Sehingga setiap kehidupan yang ikut dalam pengajaran, mendengarkan berita pengajaran, ingatlah, ini berita kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan memang itu seperti beban bagi kita. Aduh, saya harus ibadah 3 macam ibadah. Aduh, saya harus melayani. Aduh, saya harus begini dan begitu dan begini dan begitu kepada Tuhan. Harus berbuat ini dan berbuat itu. Ya demikianlah salib kita. Itulah. Jangan nanti kita katakan kenapa yang buruk terjadi. Kenapa? Tuhan ingin merubah cara saya berpikir. Saya bersyukur Tuhan kasih firman kepada jiwa saya. Supaya saya merubah kerangka berpikir saya tentang kasih karunia ini. Setelah saya memahami ini, paling tidak ada ketenangan dalam jiwa kita. Seperti Maria tenang untuk menyimpan kasih karunia itu. Dan Maria hanya bisa berkata, jadilah padaku menurut apa yang kau katakan itu. Aku ini hanya hamba. Apa maknanya aku ini hanya hamba? Aku hanya menerima, tunduk, dan tidak ada hak, tidak ada kewajiban untuk saya membantah. Saya hanya tunduk. Aku adalah hamba Tuhan.
baru kita bisa melihat di sini. Ayub kehilangan kasih, kehilangan kesabaran. Masih banyak yang saya ingin lihat, tapi saya sisihkan nanti lain waktu kita sambung. Saya hanya ingin tutup dengan waktu yang ada sisa sedikit ini. Di dalam kitab Wahyu. Mari, di dalam kitab Wahyu. Sebab dari beberapa waktu yang lalu sudah saya katakan, saudara, ya, kita akan kaitkan dengan kasih karunia yang dituliskan di dalam kitab Wahyu. Saya melihat dalam penulisan kitab suci, Alkitab dibuka dengan kasih karunia, karena Yesus itu pemberian Allah, itu karunia. Dalam Injil Matius pasal 1, karena inilah silsilah Yesus Kristus. Siapa itu Yesus? Itu karunia. Injil Yohanes pasal 3:16. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dibuka dengan Yesus, dibuka dengan kasih karunia, dan ditutup dengan kasih karunia. Itu kitab suci kita. Dan saya melihat kitab Wahyu pun demikian. Dibuka dengan karunia, dengan kasih karunia. Juga ditutup dengan karunia atau kasih karunia. Itu kitab Wahyu. Ada satu kitab lagi yang seperti itu. Itulah suratan Petrus. Suratan Petrus lebih unik lagi. Suratan 1 Petrus dibuka dengan karunia. Di pasal 5 ditutup juga dengan karunia. Di suratan 2 Petrus pasal 1 dibuka dengan karunia. Di suratan 2 Petrus pasal 3, pasal yang terakhir, pasal-pasal terakhir juga ditutup dengan kasih karunia. Petrus itu siapa? Petrus itu gembala yang dikaruniakan Allah jabatan gembala, yang dikaruniakan Allah jabatan rasul. Itu Petrus. Jadi nanti kita lihat banyak itu. Tapi saya ingin tutup di sini supaya kita mengerti. Makanya saya banyak periksa Ayub yang kehilangan kesabaran. Sebab tidak bisa kita langsung periksa perjanjian baru tanpa melihat perjanjian lama. Kenapa? Karena yang kita periksa dalam perjanjian baru itu Allah yang ada juga dalam perjanjian lama. Sehingga kita harus melihat satu peristiwa yang pernah terjadi dalam perjanjian lama, baru kita melihat kebenarannya dalam perjanjian baru. Supaya apa? Kita kaitkan pikiran Allah yang tidak berubah mensikapi bukan kalimat ayat kasih karunia itu yang kita kaitkan, tetapi peristiwanya, kronologisnya persoalan itu. Sebab orang yang sama, pribadi Allah yang sama dalam perjanjian lama dengan perjanjian baru. Bagaimana dia perlakukan Ayub? Bagaimana Ayub menerima peristiwa itu? Dan itu peristiwa pernah terjadi sebab dicatat dalam kitab Ayub yang kita baca tadi. Ayub kehilangan kesabaran, berarti Ayub kehilangan kasih. Berarti harus dikembalikan kasihnya. Bagaimana mengembalikan kasihnya? Butuh pengajaran, butuh hikmat. Makanya Elihu berteriak, tegas dia katakan, sabar kamu sebentar. Aku ingin menyampaikan pengajaran yang aku akan ambil itu, pengetahuan yang dari atas, yang dari jauh. Dia gambarkan seperti itu. Kenapa? Rupanya alasannya ada. Ayub pasal 6 itu. Ayub sudah kehilangan kesabaran. Rupanya alasannya ada. Dalam Ayub pasal 32. Ayub sudah kehilangan kesabaran itu. Dia sudah lemah. Dia sudah tidak kuat. Dia ingin mempersalahkan Tuhan. Saya kira pun tidak habis kita baca tadi karena waktu kita singkat. Ya, nanti lain waktu kita bisa ambil kembali kita baca. Tapi saya hanya ingin tutup di sini supaya kita bisa melihat dan kita kaitkan bahwa perjanjian lama sudah kita baca Ayub tadi. Dan kita kaitkan di dalam kitab yang paling terakhir dalam kitab Wahyu, kitab Wahyu. Bagaimana kasih karunia itu masuk di dalam kitab Wahyu karena ini Allah yang sama. Mari kita baca Wahyu pasal pertama. Baca dulu ayat 1. Mari. Wahyu 1 ayat 1 firman Tuhan. Iya, mari. Inilah wahyu Yesus Kristus. Inilah wahyu Yesus Kristus. Jadi kalau baca kitab Wahyu, bukan Yohanesnya yang kita lihat yang berpikir menulis, tetapi yang kita melihat ini pikiran Allah. Ini tidak boleh diterjemahkan apa yang menurut pikiran Yohanes. Makanya dikatakan inilah wahyu Yesus Kristus
Teruskan, yang dikaruniakan Allah kepadanya. Karena ini yang dikaruniakan Allah kepadanya. Lompat saja ayat 4, langsung kita periksa. Saya ingin perlihat. Mari. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Ya, dari Yohanes. Allah berikan kepada Yesus, Yesus berikan kepada Yohanes. Dan Yohanes menunjukkan itu kepada 7 jemaat di Asia Kecil. Saudara tahu keunikannya lagi dengan suratan Petrus. Petrus pun menulis seperti itu. Dia menulis itu berita kasih karunia kepada jemaat di Asia. Kalau saudara baca nanti di dalam surat 1 Petrus pasal 1, waktu kita sangat singkat saudara, tidak ada waktu. Nah, ini keunikannya banyak yang bisa kita lihat nanti. Tetapi saya ingin membawa kita bisa melihat dulu pada ayat 4. Mari ayat 4. Dan dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Teruskan saja, mari. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia. Ya, teruskan. Yang ada dan yang sudah ada, Ya. dan yang akan datang. Ya, teruskan saja, mari. Dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tatanya. Ya, Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, ya, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ya, ini. sampai sini saja. Poin ayat 4 kita tekankan. Penekannya bagaimana? Penekanannya begini. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Tetapi ingat, kasih karunia damai sejahtera yang menyertai itu dibuktikan dengan adanya firman. Dibuktikan dengan adanya firman. Jadi kalau dikatakan nanti Wahyu pasal terakhir, ditulis pasal 22 ayat terakhir, kasih karunia aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Itu berarti jemaat Tuhan yang hidup dalam kasih karunia kita yang ada semua ini, yang ada siapapun kita orang Kristen, itu penyertaan Tuhan itu harus ada dalam bukti wujud. Ada teguran, ada nasihat, dan ada kekuatan yang Tuhan berikan. Ada janji. Itu wujud kasih karunia bagi gereja Tuhan di hari yang terakhir. Karena ini Allah yang katakan 7 jemaat Asia Kecil itu mendapat kasih karunia, menyertai dia. Tetapi buktinya apa 7 jemaat ini yang ada di Asia Kecil? Mari kita singkat waktu, lompat saja. Siapa itu jemaat? Ya, yang pertama itu Efesus pasal 2. Mari, Efesus pasal 2. Kepada jemaat di Efesus. Ya, teruskan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Ya. Inilah firman dari Dia. Nggak usah kita periksa, waktu singkat. Saya tegaskan saja. Efesus itu kehilangan kasih. Mula-mula. Saudara bisa catat, saya dan saudara buktikan di rumah baca. Toh nanti kita periksa juga. Kita akan baca ulang lagi. Kita baca dan diperiksa juga nanti kan. Ya, waktu terbuang. Nah, yang kedua, jemaat Smyrna. Itu baca saja judulnya di pasal 8, di pasal 2, maaf, ayat 8. Mari. Kepada jemaat di Smyrna. Iya. Ini kehidupan yang Alkitab katakan. Bukan mendapat teguran, tetapi mendapatkan kekuatan. Kekuatannya apa? Alkitab katakan, "Hei Smyrna, setia sampai apa? Sampai mati." Memang kamu miskin. Nah, inilah kasih karunia. Sebenarnya ada tersirat makna di sana. Kekayaan itu cuma fitnah. Nah, itu kan dikatakan Petrus. Jika engkau tidak layak, tidak pantas mendapat sesuatu dan itu ditujukan kepadamu, itu kan fitnah. Rupanya Smyrna punya kekayaan itu, kekayaan fitnah. Kekayaan fitnah itu menurut surat Petrus itu kasih karunia. Berarti diawali dengan kehilangan kasih mula-mula. Langsung kita disadarkan dengan Smyrna, hei, setia sampai mati. Pegang itu kasih karunia. Kenapa? Nanti saudara baca di rumah saja. Nanti kita baca ya waktu terbuang. Saya ingin tegaskan itu dia ditegaskan kamu harus setia sampai mati, dan juga Smyrna ini kaya akan fitnah.
kaya akan fitnah. Dan dia mungkin jemaat yang sederhana. Nah, itulah yang dimaknai kasih karunia. Karena Petrus yang katakan, jika engkau mendapatkan itu 1 Petrus pasal 2. Adalah 1 Petrus pasal 2 kalau saya tidak keliru. Tidak usah kita cari, nanti lain waktu kita baca itu. Dan dikatakan apa? Dan suratan Petrus itu, anggaplah kasih karunia jika engkau tidak pantas menerima itu. Dan itu ditujukan kepadamu. Berarti itu fitnah. Hal yang tidak pantas, tidak benar. Tapi engkau harus menanggungnya. Nah, itu Smyrna. Baru ada setelah itu, ada Pergamus. Mari, judulnya. Wahyu pasal 2 ayat 12. Ya, Wahyu. Pada jemaat di Pergamus. Jemaat di Pergamus. Jemaat ini mengikuti ajaran Bileam, mengikuti pengajaran Bileam, dan ajaran pengikut Nikolaus. Baru masuk kepada tadi Smyrna, pertahankan kasih karunia. Sebab jika engkau tidak pertahankan kasih karunia, setia sampai mati, ini nanti pergumulan kita menghadapi pengajaran-pengajaran asing. Seperti pengajaran apa? Bileam dan pengajaran Nikolaus. Kita tidak jelaskan dulu saja, kita lihat saja karena sudah terlalu banyak selalu berjanji kepada saudara. Kita kaitkan di kitab Wahyu. Saya ingin selesaikan di sini dan kita datang kepada Tuhan sebentar. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, Pergamus. Setelah kehilangan kasih mula-mula, ada Smyrna. Itu sama dengan kita harus merangkai kalimat pikiran Allah. Setelah kita kehilangan kasih mula-mula, sama dengan Allah katakan, bertahan setia sampai mati. Itu kokoh di dalam kasih karunia. Itu juga ditulis oleh Petrus. Nanti kita baca periksa itu. Nah, itu dikatakan setia sampai mati. Kepada siapa? Kepada Smyrna. Berarti pertahankan kasih karunia. Baru masuk ke Pergamus. Karena nanti kita akan tergoncang oleh pengajaran siapa? Bileam dan Nikolaus. Apa cukup sampai di situ? Pengajaran Bileam Nikolaus membawa kita menjadi mempelai setan. Siapa mempelai setan? Pengajaran Isabel. Itu Tiatira. Mari lanjut. Wahyu 18. Ya, Wahyu pasalnya yang kedua. Baca judulnya. Kepada jemaat di Tiatira. Saya tegaskan saja, tidak usah kita baca. Tiatira ini memegang pengajaran Isabel. Jika kita sudah masuk kepada kehilangan kasih mula-mula, Smyrna ada kita yang masih tinggal bertahan kepada kasih karunia. Nanti ada pengajaran Bileam yang akan menggoncang kasih karunia kita, yang akan menjadikan kita pengantin setan. Itu Isabel. Sebenarnya ini rangkaian pikiran Allah yang disisipkan di dalam peristiwa kepada 7 silang jemaat. Karena ini sudah seperti itu dalam Alkitab kita. Kan bukan kita yang mau menyusun ini kan wahyu. Tentu apa yang dikatakan ditulis Yohanes seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Berarti Tuhan memerintahkan tentang kehilangan kasih mula-mula dulu. Baru setelah itu ada Smyrna. Tuhan perintahkan tentang yang ada itu tetap dia setia ya. Bertahan kepada kasih karunia. Bertahan setia sampai mati. Ingat kalimatnya, setia sampai mati. Masa kita periksa dulu saudara ya. Saya hanya ingin sampaikan sedikit. Mari. Setelah itu ada Pergamus, Bileam. Setelah itu ada Tiatira. Itu pengajaran Isabel. Pengajaran Isabel. Baru ada Sardis. Mari. Sardis baca. Wahyu pasal 3 ayat 1. Kepada jemaat di Sardis. Ya, ini yang kelima. Jemaat di Sardis. Nah, apa yang Allah ingin tekankan setelah itu? Setelah engkau mau digoyangkan dengan pengajaran Bileam, Nikolaus, engkau mau digoyangkan dengan pengajaran Isabel yang akan membawa engkau menjadi mempelai setan nanti, pengajaran Bileam, Nikolaus. Nanti hasilnya kamu menjadi orang Kristen yang tidak hidup, tetapi menjadi kehidupan tidak hidup atau tidak mati, yang menghasilkan kekristenan masa bodoh. Orang yang masa bodoh, yang penting saya ibadah, yang penting saya Kristen. Ini rangkaian pikiran Allah. Setelah itu baru ada Sardis. Engkau tidak hidup, tapi engkau juga seperti demikian, masa bodoh. Tidak ada menunjukkan mati, tidak ada menunjukkan hidup. Nah, ini coba baca
itu pasal 3 ini kita baca ayat 1 dan dituliskan kepada tuliskan kepada malaikat jemaat di Sardis. Ya, teruskan saja. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Ya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Ya. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Ya. Seperti itu kondisinya. Akibatnya karena apa? Karena mengikuti pengajarannya William Nikolaus, mengikuti hasilnya nanti memplesetkan Isabel. Dan apa yang kita perlihatkan dari karakter kita, itulah kita. Ya, Alkitab katakan, engkau dikatakan hidup, tapi sebenarnya engkau mati. Engkau hidup, tapi sebenarnya engkau mati. Melahirkan jemaat yang berkarakter masa bodoh. Kenapa? Apa dari awal ini? Efesus apa? Kehilangan kasih mula-mula. Nah, baru ada Philadelphia. Mari dengan cepat. Ayat 7. Ayat 7. Ya. Kepada jemaat di Philadelphia. Iya. Philadelphia. Ini kalimat berkata, pegang apa yang ada padamu. Berarti kita ditegur Tuhan setelah Tuhan perlihatkan bagaimana nanti ada pengajaran William Nikolaus, hasilnya menjadi Isabel, mempelai Tuhan akan kita ikut, mempelai setan yang akan kita ikuti. Nanti engkau seperti berkarakter orang masa bodoh, sepertinya ibadahmu hidup, tapi pengajarannya keliru, tapi sebenarnya engkau mati di mata Tuhan. Dan ada Philadelphia yang keenam. Apa itu Philadelphia? Alkitab katakan, pegang apa yang ada padamu. Apa maknanya? Bertahan dalam pengajaran. Pertahankan mahkotamu. Ini karakter Allah dalam memberikan wahyunya kepada Rasul Yohanes. Apa itu kebetulan? Saya katakan tidak. Dan yang terakhir, baru ada jemaat yang kita tahu bersama. Itulah Laodikia yang dikatakan, kumuntahkan kau. Segala yang dimuntahkan itu najis, keluar dari mulut itu najis. Anggap satu kenajisan, dimuntahkan, hilang kasih karunia. Kenapa? Dibuka dengan kehilangan kasih dan ditutup dengan hilang kasih selama-lamanya. Kenapa? Sudah menjadi muntah. Sudah menjadi muntah. Itu Laodikia. Baca Laodikia di pasal berapa itu? Wahyu pasal 3 dan 14. Ya, baca judulnya saja. Kepada jemaat di Laodikia. Siapa Laodikia? Suam kuku. Berkarakter kehidupan. Tidak panas, tidak dingin. Alkitab katakan apa? Kumuntahkan kau. Nanti kita belajar ini, struktur ini. Tapi kita sudah baca dulu. Dan waktu kita sambung. Dan biarlah firman Allah hanya renungan bagi kita, bagi jemaat yang ada di tempat ini, memberkati, menguatkan kita bertahan dalam pengajaran yang sudah sangat melelahkan untuk kita kerjakan di hari-hari yang terakhir. Makanya kita butuh kasih karunia Allah di dalam hikmat Allah memberi kita kekuatan. Mari saya mengundang pemain musik bisa maju ke depan. Saya rindu kita nyanyikan pujian ini. Jangan tinggalkan Bethlehem. Nomor 383. Oh ya, di Nafiri. 383 Nafiri. Kita nyanyikan dan kita siapkan bejana hati kita menerima tubuh darah Kristus. Dan waktu kita sambung, saudara, mari 383. Jangan tinggalkan Bethlehem kalau kau tak mau jatuh. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus kalau kau mau dapat teduh. Rajin datang ke kebaktian, Tuhan beri girang. Jangan kau tinggalkan Bethlehem. Mari teman-teman.
Smyrna, baik Philadelphia, ada karunia diberikan. Apa itu? Mahkota. Mereka mendapat mahkota. Amin. Kekal selalu. Nyanyikan dan imani, jangan tinggalkan. Bethlehem rumah roti, Bethlehem tempat yang makanan menjamin kita. Ada firman pengajaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak muda, setiap nikah, lansia, remaja, jangan tinggalkan pengajaran. Jangan tinggalkan firman. Biar musik denganku. Saudaraku dikasih Tuhan, di hari terakhir kasih itu hilang. Makanya dosa air zaman itu dosa. Baik dalam nikah kita, semuanya akan hilang kasih karunia. Makanya Petrus katakan, apa yang Petrus katakan tentang nikah? Istri itu teman pewaris kasih karunia Tuhan. Oh, itu dikatakan oleh Petrus. Istri kita suami-suami, istri itu teman kita untuk mewarisi kasih karunia Tuhan. Mendapat kasih karunia, istri teman kita untuk mewarisi kasih karunia. Dan ini yang terjadi di hari-hari terakhir. Setiap nikah akan diuji. Anak muda engkau akan diuji. Bagaimana kasihmu kepada Allah? Bagaimana kasihmu kepada orang tuamu? Bagaimana kasihmu kepada sesama, kepada saudara-saudara? Saya bersyukur Tuhan. Pada firman pengajaran yang kau bukakan, pada firman pengajaran yang kau nyatakan kebenarannya. Di dalam pengajaran yang besar tabernakel itu, yang menjadi pintu masuk bagi kami untuk melihat kasih karunia sesungguhnya. Oh, Ramayasa. Jemaat dikasih Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan atas firman. Katakan terima kasih Tuhan. Pikiran Allah itu tidak bisa kita selami. Pikiran Allah itu luar biasa.
setiap kitab suci kita. Pikiran yang begitu hebat, yang begitu luar biasa. Pikiran yang tidak bisa kita selami jika Dia tidak memberikan kita rohnya untuk mengerti isi hati. Terima kasih Tuhan. Hamba bersyukur kepadamu. Dan kami berterima kasih Engkau menjadikan kami biji matamu di tengah manusia yang masih ada dalam dunia ini, yang populasi manusia di hari terakhir semakin berkurang karena adanya peperangan, karena adanya kejahatan manusia, karena adanya wabah-wabah virus penyakit. Tetapi jika kami masih ada sampai pada hari ini, itu semua karena perhatian di dalam firman pengajaran yang membawa kami kuat sampai pada hari, dan kami tidak menjadi jenuh dan bosan, sebab kami percaya kami bisa melihat firman pikiran Allah, dan di sana janji-janji Tuhan dinyatakan bukan hanya dalam firman, tetapi penyertaan yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bisa menikmati Tuhan perlindungan, kemurahan, berkat, bahkan kekuatan yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih atas semuanya. Dan saatnya kami menikmati tubuh darah, Engkau berkati perkara jasmani yang akan kami makan, kami terima, dan kami imani itu adalah tubuh dan darah-Mu sendiri. Terima kasih atas firman. Terima kasih atas pikiran Tuhan, membawa kami semakin takut dan membawa melihat hidup kami semakin hina di hadapan Tuhan. Terima kasih semuanya Tuhan. Terima kasih. Saatnya Kau meteraikan. Jika ada domba-domba-Mu yang butuh kekuatan, kami mau memakan tubuh dan minum darah. Biar begitu kami menikmati sebentar, ada kekuatan sebagaimana Elihu menasihati Ayub. Biar kekuatan itu mengalir dalam hidup kami, di dalam kuasa firman pengajaran yang terus bersuara dalam hati kami. Dan kami ambil, dan kami terima, dan kami nikmati. Semuanya kami kerjakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan pujian ini, dan pelayan perjamuan suci bisa melayani. Mari Pak Agus dan Saudara Ibrahim bisa melayani. Jangan tinggalkan Bethlehem. Kalau kau dapat teduh
Mari bersama pemain musik, jangan ada satu yang ketinggalan, melewatkan. Bersama kita tinggikan tubuh Kristus dan kita imani, Tuhan, aku tidak mau meninggalkan persekutuan. Amin. Aku tidak ingin meninggalkan firman dan roh. Haleluya. Sekalipun banyak kelemahan, pikiran logika kami seringkali kami masih pakai. Tapi di sanalah pengajaran datang, membawa kami kuat sampai hari terakhir ini. Dengarkan firman-Nya, tinggikan tubuhnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yakinkah kita bersama yang kita tinggikan ini adalah tubuh dari Tuhan Yesus Kristus itu sendiri? Amin. Yang percaya makan Dalam nama Tuhan. di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, terima kasih. Tinggikan cawan yang sudah kita imani. Itu adalah darah Yesus. Dan dengar firman-Nya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Yakinkah kita bersama yang kita tinggikan ini juga adalah darah dari Tuhan Yesus Kristus itu sendiri? Amin. Yang percaya minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, terima kasih. Kita nyanyikan, ketika aku dalam kesesakan, ku berseru kepada Tuhan, bukan seorang utusan dia berikan, dia sendiri datang tolong. Ketika aku dalam kesesakan, kita angkat tangan kanan kita, tetap arahkan hatimu kepada Tuhan, bukan kepada yang lain, kepada Tuhan. Haleluya. Dalam kesesakan, ku berseru kepada Tuhan. Dia menjawabku dari baitnya dan memberikan pertolongan dan pertolongan, bukan seorang utusan, seorang utusannya, dia sendiri datang menolong. Oh, itu karunia yang dia berikan. Mempelai pria tak pernah tinggalkan dia. Membiarkan Tuhanlah penolong. Dalam kesesakan sudah saatnya
denganmu, tundukkan kepala, kor. Tuhan, penolong kita. Dia Ebenezer, Dia Immanuel, yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Kita butuh hikmat Allah, sebab hanya itu yang bisa membawa kita mengalahkan logika hidup. Jadi apa diri kita jika tanpa hikmat Allah? Logika kita akan menang, pikiran manusia kita akan menang, penafsiran kita yang akan kita kerjakan. Tetapi jika ada hikmat Allah, itu yang akan membawa kita kepada masa depan. Sebab itu dia katakan, jika ada yang kekurangan hikmat, minta kepada Tuhan. Dan itu dikaitkan dalam satu cerita tentang berbahagialah engkau jika masuk dalam pencobaan. Yakobus pasal pertama. Terima kasih Tuhan, Engkau beri kami kekuatan malam hari. Kami merasakan kehadiran-Mu dalam firman dan roh, menjamah hati kami, memberi ketenangan kepada jiwa kami, tidak membawa kami hidup dalam kegersangan, tidak membawa kami hidup dalam kegersangan di saat setelah kami datang berdoa dan menyembah Engkau, tetapi akan terus pulang bersama kami di dalam perasaan yang tenang dalam setiap jiwa kami. Ini yang kami rindukan dalam setiap persekutuan kami. Tidak hanya mengerjakan di dalam rumah tempat ibadah saja, tetapi pulang bersama dengan kami. Itu kasih karunia-Mu. Sebab itu janji-Mu Tuhan, kasih karunia yang menyertai kami sampai Maranatha, sampai kesudahan zaman ini. Terima kasih atas firman. Kuatkan mereka, kuatkan anak-anak muda, kuatkan lansia-lansia, anak-anak remaja, bahkan nikah-nikah kami. Satu kasih karunia ini yang kutekankan dalam nikah, sebab istri itu teman pewaris kasih karunia Allah. Terima kasih atas semuanya Tuhan. Dan biarlah Ku nyatakan isi hati-Mu di hari-hari akan datang, sebab itu yang akan mengalahkan pemikiran daging manusia kami. Ampuni kebodohan hamba, ampuni kebodohan kami semua sidang jemaat Tuhan. Dan saatnya kami sebentar pulang ke tempat kami menjadi kehidupan yang sudah dibekali oleh kebenaran firman Allah. Dimanapun kami berada, biar kebenaran itu ada bersama kami. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih Roh El Kudus. Siapapun yang mengikuti ibadah ini di tempat tinggal mereka masing-masing, jika mereka mengerjakan bahkan mendengar firman-Mu, hamba percaya ada hal yang baik yang Tuhan kerjakan bagi mereka. Terima kasih atas semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba alaskan doa permohonan, ucapan syukur dan sembah kami. Haleluya. Amin. Silakan kembali. Kita nyanyikan pujian tadi, ketika aku dalam kesesakan. Kita berseru kepada Tuhan dan Dia akan menjawab. Tuhan
Terima kasih segala apa yang saudara korbankan dan berguna untuk pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Tuhan kembalikan berkat itu berlipat kali ganda dalam pribadi masing-masing, sesuai janji firman masing-masing dalam kehidupan kita sekalian. Pengumuman ibadah kita tidak ada perubahan. Jumat doa jam 5:30 tempat ini, dan hari Sabtu latihan, Minggu jam berapa? Jam 8:30 pagi di tempat ini. Inilah pengumuman, dan tidak ada pengumuman yang lain. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri di dalam doa berkat. Kita tunduk kepala sekali lagi dan terimalah berkat Tuhan. Di akhir daripada ibadah kami, hamba kembalikan segala puji, hormat, syukur dan kemuliaan kepadamu Tuhan. Saatnya Engkau memberkati domba-domba, usaha pekerjaan mereka, sekolah pelajaran kuliah anak-anakmu, pertumbuhan anak-anak kami. Semuanya hamba percayakan di dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati mereka semua. Segala lansia-lansia yang ada, semua hamba percayakan dalam tangan Tuhan. Baik orang tua hamba mau pemulihan kaki yang masih bengkak, Tuhan Engkau tolong, Engkau pulih sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Hamba percaya Tuhan akan segera pulihkan. Bahkan juga Oma Feby yang ada bersama kami, Bapak Tommy yang mempercayakan dalam tangan-Mu Tuhan. Bahkan orang-orang tua sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, di kampung halaman mereka, di Tanah Toraja, baik di Palu, di Poso, semuanya di Makassar, semuanya hamba percayakan di dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati orang tua sidang jemaat-Mu Tuhan, sebab menjadi kerinduan bagi kami. Kami beribadah kepadamu, orang tua kami juga terpelihara baik Tuhan. Terima kasih atas semuanya. Engkau memberkati kami, dan saatnya kami pulang dengan penyertaan-Mu yang Kau nyatakan menyertai kami pada kesempatan malam hari ini. Akhirnya, saudaraku yang kekasih, pulanglah. Bawalah berkat, cinta kasih sayang dan perlindungan daripada Allah Bapa di dalam persekutuan nama anaknya yang tunggal menyertai kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus menyertai kita malam hari ini sampai Maranatha. Ya, datang kembali mempermuliakan saya dan saudara. Amin. Selamat malam. Shalom. Bicara langsung.